Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebagai mahasiswa yang mendapatkan role sistem analis di salah satu mata kuliah, saya tuh menyadari satu hal, bahwa coding yang hebat tidak akan ada gunanya jika kita tidak membangun sistem yang benar atau tepat. Nah, oleh karena itu, usulan tugas akhir saya dalam mata kuliah metodologi penelitian berfokus pada fondasi utama perangkat lunak dengan judul Analisis Kebutuhan dan Perancangan Sistem Manajemen Reservasi Parkir menggunakan kerangka PISES dan OAD. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Divo Erza Guritno dengan NIM 2505 1204 268 dari kelas TIH. Mengapa sistem parkir? Karena manajemen parkir konvensional saat ini masih banyak memiliki celah inefisiensi seperti pencatatan manual yang rentan hilang dan tidak akurat. Nah, di saat ada kendala atau masalah urgent yang berhubungan dengan data, pihak manapun akan kesulitan dalam mencari data sebagai kunci dari solusi. Nah, yang selanjutnya adalah inefisiensi waktu pengguna dalam mencari slot kosong. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, akan memudahkan pengguna dalam pencarian slot kosong. Nah, yang terakhir itu adalah kebutuhan arsitektur sistem berbasis data sebelum masuk tahap programming. Dan disinilah kerangka PISES masuk. Saya tidak akan langsung menebak fitur apa yang dibutuhkan. Saya akan membedahnya dari sisi performance, information, ekonomi, control, efisiensi, dan service. Nah, untuk memastikan beberapa solusi yang saya rancang benar-benar berbasis data, saya akan menggunakan PISES tersebut. Oke, langsung kita lanjut ke rumusan, masalah, dan tujuan penelitian. Oke, kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana evaluasi sistem berjalan menggunakan metrik PISES. Nanti kita akan mengevaluasi sistem yang berjalan di parkir atau di area parkir tempat saya berkuliah menggunakan metrik PISES, yaitu performance, information, ekonomi, control, efisiensi, dan service. Nah, kenapa kita menggunakan pendekatan PISES? Atau mengapa pilihan PISES ini adalah pilihan terbaik untuk proyek sistem parkir kampus saya? Karena yang pertama adalah standar analisis sistem yang komprehensif. PISES ini adalah instrumen analisis yang paling lengkap yang saya ketahui untuk mengevaluasi sistem berjalan. Nah, jika hanya melakukan observasi biasa, mungkin kita hanya akan melihat bahwa parkir itu antri. Nah, namun dengan PISES, kita bisa membedah lebih lanjut tentang masalah tersebut. Selanjutnya adalah kita akan membongkar masalah tersembunyi dengan studi kasus parkir kampus. PISES itu membantu kita menemukan atau menentukan masalah yang tidak terlihat secara kasat mata. Pertama, kita masuk ke tahap performance atau poin performance. Kita tuh bisa mengukur throughput. Nah, misal, berapa kendaraan yang bisa diproses petugas dalam 1 jam. Nah, jika terjadi penumpukan di jam sibuk, berarti performance sistem manual saat ini buruk. Selanjutnya adalah information atau informasi. Jadi masalah utama parkir kampus. Mahasiswa tuh sering tidak tahu di mana slot yang kosong. Nah, PISES ini membantu mengidentifikasi bahwa kurangnya informasi ketersediaan slot adalah masalah kritis. Poin economics. Poin economics sendiri adalah poin yang mengukur mungkin seberapa besar kerugian waktu mahasiswa atau biaya peluang akibat berputar-putar mencari parkir. Nah, selanjutnya adalah control, yaitu kita bisa mengulas atau mengulas bagaimana keamanan kendaraan. Apakah orang luar bisa masuk tanpa terdata? Nah, PISES ini mengevaluasi kelemahan kontrol pada sistem manual yang tidak memiliki validasi data digital. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan ulas lebih lanjut di paper saya yang nantinya. Nah, kita masuk ke poin 3, yaitu memberikan
dasar data yang kuat untuk perancangan OOAD. Hasil dari analisis Pisces inilah yang akan menjadi daftar kebutuhan atau requirements di tahap selanjutnya. Tanpa Pisces, rancangan OOAD dengan UML yang saya buat nanti hanyalah tebakan. Nah, namun dengan Pisces, setiap diagram UML yang kita gambar seperti use case, diagram, dan lain-lainnya memiliki alasan yang kuat. Dan tujuan dan output dari penelitian saya harapannya akan menghasilkan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SRS yang komprehensif dan siap diimplementasikan oleh tim developer masuk ke ruang lingkup penelitian. Di sini kita menggunakan studi kasus area parkir kampus 1 Universitas Negeri Surabaya, Ketintang, yaitu kampus saya sendiri. Selanjutnya adalah fokus analisis. Kita menggunakan pembatasan pada fase requirement engineering dan sistem design dan tidak mencakup atau tidak akan mencakup fase coding atau deployment. Dan untuk yang terakhir adalah standar permodelan atau Unified Modeling Language atau UML. Kenapa kita menggunakan UML? Karena saya menggunakan pendekatan OOAD yang memang diciptakan secara spesifik dan dipresentasikan dengan menggunakan UML. Selanjutnya adalah kerangka kerja dan metodologi. Tahap pertama adalah tahap analisis yang menggunakan Pisces. Nah, kita tuh harus menuliskan 6 poin metrik secara vertikal yang sesuai dengan performance, information, economics, control, efficiency, dan service. Lalu kita lanjut ke tahap perancangan. Kita menggunakan tahap perancangan atau menggunakan pendekatan OOAD di tahap ini yang menampilkan daftar diagram yang akan dibuat seperti use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Nah, mungkin muncul pertanyaan, mengapa harus OOAD dan tidak menggunakan metode terstruktur klasik seperti data flow diagram atau DFD? Nah, alasan pertama penggunaan OOAD ini adalah memandang sistem persis seperti dunia nyata. Nah, di lingkungan kampus kita tuh sering atau biasa memiliki entitas yang jelas. Ada mahasiswa, ada kendaraan, dan ada slot parkir. Nah, dengan OOAD, entitas-entitas fisik seperti itu dapat dipetakan langsung menjadi objek di dalam sistem. Objek mahasiswa memiliki atribut NIM dan nama, sementara objek slot memiliki atribut nomor, blok, dan status. Nah, pemetaan yang natural ini membuat arsitektur sistem jauh lebih logis dan mudah dipahami baik oleh pihak kampus maupun tim teknis. Nah, alasan kedua yaitu jembatan langsung ke bahasa pemrograman modern. Saat ini, mayoritas programmer menggunakan bahasa pemrograman berbasis Object Oriented Programming atau yang biasa kita sebut OOP. Dengan merancang sistem menggunakan OOAD sejak fase analisis, dokumen spesifikasi yang saya hasilkan nanti akan sangat kompatibel dengan standar coding masa kini. Nah, tim developer tidak perlu lagi repot menerjemahkan alur logika, karena rancangan kelas dan objeknya sudah saya sediakan secara komprehensif melalui kelas diagram. Nah, alasan yang ketiga adalah skalabilitas. Desain berorientasi objek bersifat modular. Selanjutnya adalah strategi pengumpulan data. Poin utamanya dari strategi pengumpulan data ini adalah yang pertama, kita akan melakukan strategi pengumpulan data dengan observasi lapangan, yaitu kita akan mengamati alur kerja operasional masuk keluar kendaraan secara langsung. Untuk selanjutnya adalah strategi pengumpulan data. Kita menggunakan beberapa poin utama. Yang pertama adalah observasi lapangan, yaitu kita akan mengamati alur kerja operasional keluar masuknya kendaraan secara langsung. Nah, yang kedua adalah wawancara struktur. Kita akan menggali kebutuhan dan masalah langsung dari aktor sistem, yaitu petugas parkir. Nah, ketiga adalah studi literatur. Kita akan mengkaji atau mengamati kajian jurnal terkait bisnis proses manajemen dan rekayasa perangkat lunak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.
Tuhan.